Hai teman-teman, balik lagi sama gue Magistus Miftah, your favorite tarot reader. Dan hari ini gue pengen banget bantuin temen gue, saling membantu sih lebih tepatnya ya. Saling membantu Adam yang mau dibacain tentang energy balance. Apa itu energy balance? Dan tujuan utama dari video ini sebenarnya pengen educate teman-teman yang nonton supaya tahu apa itu energy balance reading. Perkenalkan dulu, di sini ada sahabat Eke yang sungguh glamorous dan divalicious banget. Divalicious gitu. Halo semuanya, aku ada Adam, occupation-nya apa, Adam? occupationnya lawyering. Oke, Tapi lawyering. sambil jadi instruktur yoga. Oke, jadi sambil instruktur yoga. Oke. Betul. Dan sebenarnya gue mau tanya nih, the reason kenapa lo bersedia mau dibacain soal energy balance? Oke, pertama aku mau kasih tahu dulu kalau misalnya ini adalah pertama kali aku dibaca tarot. Fabulous. Somebody losing his virginity about tarot reading, guys. It's like, Jadi ini pertama kali, jadi aku kayak penasaran pastinya. Oke. Ya kan? Terus habis itu dari sekian banyak service yang Ame bisa kasih, salah satu yang eye catching gitu ya menurut aku itu adalah energy Oke. balance. Apalagi Oke. itu relate banget sama yoga yang aku lakuin. I gitu. see. Kayak apa hatha ya, hatha Iya, istilahnya. hatha yoga, Hatha. Jadi gitu kayak kan, hatha ya. yoga yang gue pelajarin itu dari Adam juga gue belajarnya ya. Oke. Jadi gue juga belajar dari Adam bahwa kayak ada balancing antara kanan atau kiri kalau bisa Betul. digerakkan, ataupun energi masculine feminine Betul. gitu. Nah, Karena jadi emang secara artinya juga H itu artinya matahari, Ta artinya bulan. oh, Jadi- oke. Girl. Bulan Eh, sama ada artinya matahari. Mana matahari gue? Oh, di Harus sini balance matahari. jadinya. Matahari. Ini bukan jari tengah ya, guys ya. If I only knew it sooner gitu ya, mungkin gue akan namanya bukan energy balance ya, namanya hatha reading aja gitu ya. Oke. Baik. Karena gue udah tahu ya informationnya di sini bahwa Adam membutuhkan itu gitu, bahwa ini akan sangat kepake buat profesinya Yes, Adam. yes. Dan juga emang energy balance ini dibutuhin sama semua orang menurut gue, mau laki mau perempuan ya, karena di dalam badan kita semua harus ada balance antara feminine masculine gitu kan. Setuju. Di sini gitu. Setuju. Dan gue tadi udah tahu bahwa Adam ini adalah Taurus ya. Betul. Itu informasi yang cukup banget untuk gue mulai tarot readingnya. Waduh. Shall we start, everyone? Oke, mari kita mulai ya. Kita channel dulu. Oke, energy balance untuk Adam. Ya. Oke, mari kita lihat gini. Sebelum gue spread, this is going to be very interesting for everyone to know. Kalau lo udah merasa bahwa badan lo terbagi dua energi ya, antara Yes. masculine, feminine. Yes. Which part is your feminine, which part is your masculine kalau dari kanan dan kiri? Oke. Ada nggak? Pernah aware nggak? Soal kalau gue tahu, guys. Oh, gitu. Tapi ini membantu aja sih. Oh my god. Ini bahkan aku bingung juga nih Oke, jawabnya gimana. nggak apa sih, kayak nggak harus, sebenarnya nggak wajib banget untuk tahu, guys. Cuma kayak ini kayak membantu aja supaya kayak gue jadi bisa tahu, karena nanti bentuknya gini, spreadnya ini sebelah kanan atau kiri ini akan representing gendernya, gender energy ya. Coba intuitively dalam hitungan 3 detik ya, jawab Apa ya. tadi pertanyaan, coba diulang? Yang mana yang masculine, yang mana yang feminine. Yang kanan Yang itu yang kanan masculine, yang kiri feminine, atau sebaliknya, bebas. Oke. Dalam hitungan 3 detik ya, Oke. langsung jawab aja ya. Oke. Yang kanan ya, jawab ya. 1, 2, 3. Kanan, Feminine. feminine. Oke, let's see ya. Oke, interesting. Mari kita lihat. Satu kartu yang mau ngomong di sini. Oke, kita bagi 3 di Oke. sini. Ini berarti feminine. Oke. Oke, di sebelah sini. Oke. Berarti yang sebelah sini adalah yang masculine. Oke. So, kita punya kanan dan kiri ya, guys. Di sini Yes. ada 3 kartu, bentuknya itu lingkaran. Ya. Gitu. Gue sengaja banget bikin spread ini supaya membuat kalau lingkaran itu kan gak ada sudut. Gue berharap tidak ada kepemihakan gitu. Nice. Wow, oke. Oke. Kita buka kanan dulu ya. Oke, Ya. kita lihat di sini yang bagian feminine energy. Oke, jadi gini, di kartu pertama ya, nih teman-teman kalau mau lihat di sini ada si Seven of Wands namanya. Ini kartu optimistik banget deh. One of the most optimistic cards yang ada di Minor Arcana menurut gue. Nah, jadi dan ini arti kartu ini tuh biasanya representing tentang first impression dulu nih ya. Posisi sebelah sini tuh bisa representing first impression ataupun kayak general
holistic feminine energy lo tuh seperti apa kondisinya, I see. biasanya gitu. Nah, Oke. jadi si kartu ini tuh mungkin aja dia representing tentang kayak, dan kayaknya sudah mulai berani ya untuk tap into that feminine energy. Oke. Feminine energy itu nggak cuma berarti tentang ngondek kayak gue ya guys. No, it's different thing. Feminine energy itu ngomongin soal kayak kita being kind, kita lebih sensitif sama emotion kita lebih mau nurturing, Yeah. kita lebih menerima, kita lebih Sensitif. sensitif, pasif, itu juga adalah aspeknya feminine energy. I see. Dan feelings gitu. Kalau di Hatha tadi representationnya adalah bulan Yes. gitu. betul. Nah, di sini ada si Nice. Eight of Wands yang ceritanya tentang itu tadi mungkin Adam udah mulai merasa nyaman dan mulai being optimistic tentang feelingsnya dia. Mungkin Adam mungkin dari perjalanan yoganya dirasain bahwa kayak gue mulai berani deh tap into the feelings pelan-pelan untuk menerima, merasakan, being passive, sensitif gitu. Sensitif terhadap energi juga mungkin gitu. Dan kalau memang ini resonate banget buat lo ya Dam, dan di sini dia nyaranin untuk kayak validate that feelings. Oke. Wow. Kayak validate, rasain kalau emang setuju. Oke, I claim it. Aku merasa I see. seperti itu I see. gitu. Oke. Interesting. Kayaknya resonate deh. Banget, ini Kayak banget. resonate. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi gini, Relate banget. di kartu kedua di sini kita ada di Hanged Man. Ini interesting banget menurut gue. Ada di posisi kartu kedua nih ya, gambarnya kayak gitu di Hanged Man. Arti kartu ini representing tentang being decisive atau menempatkan sesuatu di posisi tengah. Oh, wow. Hanged Man. Jadi dia kayak Wow. bergantung gitu loh di tengah. Nah, jadi biasanya representing tentang being decisive Oke. ataupun kayak menjadi lebih yakin. Mungkin gue bilang gitu. Mungkin Mungkin gak sih lo kadang kayak udah mulai berani, nyaman, dan mulai Ya. sayang sama feminine energinya. Ya. Tapi kadang-kadang kayak, iya nggak ya? Ya. Mau lanjut lagi, Ya. tap into it, tapi kayak malu, Ragu. takut kalau being Ragu. sensitif, ragu Ya. gitu. Oke. Nah, advice dari Hanged Man adalah nyaranin kita untuk yakin aja kalau itu sudah mulai disadarkan, kesadaran feminine energy ini tuh adalah sebuah berkah. Dia bilang gitu. Jadi kayak I see. dia nyaraninnya nikmatin, stick to it, claim it gitu, dan jangan mundur lagi. Istilahnya tuh kayak kalau kita udah melek, kita udah bangun, jangan tidur lagi. Dia bilang gitu. Gue ngomongnya agak gegap gempita gimana gitu. Lot of energy to say that menurut gue. Gitu, jadi kayak jangan tidur lagi ya Dam gitu. Karena it's a beautiful thing when you already create your own wings. Ibaratnya kalau kita metamorph, kalau udah ada sayapnya, don't ever clip your wings anymore. And we're talking about butterflies. Oh, yeah. Isn't that your Yes, favorite yes. animal ya? Betul. Bahkan favorite animalnya Adam aja butterfly guys. Itu kayak wow, itu kayak kurang cantik apa untuk representing feminine energy gitu ya di dalam dirinya. Metamorphosis, beautiful, kalau gue relate butterfly ya, kayak itu ringan, rapuh, tapi dia juga sangatlah kuat dan sangatlah cantik. Dan kalau dia elegan, kalau dia nggak serapuh itu kasarnya, kalau nggak serapuh itu mungkin kupu-kupu tidak akan pernah terbang secantik itu floating on the air gitu. Jadi makanya kayak sometimes being fragile itu nggak selamanya negatif. Gitu. Wow. Aku terharu ngomongnya. Di sini kartu ketiga, kartu terakhir ya kalau di aspek feminin. Nah, di sini ada si Temperance. Ya ampun, Temperance gambar aja anggun. Yes. When we talk about wings, di sini ada wings, ada sayapnya. Oke. Gambarnya perempuan, Bener. ada bulannya mukanya. Ya karena kebetulan di Vian Moon di kartu gue memang semuanya mukanya represented dengan bulan. Tapi kayaknya nggak kebetulan deh. Menurut gue. Temperance tuh biasa represented dengan zodiak sign-nya Libra. Biasanya gitu. Kalau gue sering relate dengan Libra ya. Jadi Temperance ini kalau kalian aku kebetulan. Oke. Ternyata risingnya ini nih menarik ya. Jadi gue tuh kadang emang suka nggak mengulik orang lebih dalam supaya biar meledaknya sendiri gitu. Di tengah-tengah kayak konjing gitu.
kayak ternyata risingnya adalah Libra. Nah, jadi gini, lihat deh gambarnya ya teman-teman. Itu ada angel yang lagi nuangin air, Yes. nuangin kalau di Minuman. ya kayak semacam minuman gitu ya, Iya. atau mungkin obat, gue nggak tahu. Iya. Jadi air itu kan representing banget feminine energy. Kalau di tarot Kingdom Cups itu selalu relate dengan emotion, kasih sayang, the communication, ya feminine energy banget menurut gue gitu ya. Oke. Ya, yang lebih sensitif. Dia di sini ada representingnya menuangkan. Jadi dia kayaknya nyaranin juga, dan in order for you to be more accepting, lo lebih nyaman dengan feminine energy, dia nyaranin untuk kayak share it to a lot of people. Oke. Ngomongnya agak terharu kok gue ya. Oh. Kayak share it to other people. Jadi kayak supaya kita tidak ada lagi rasa bersalah gitu loh. Kayak kenapa sih gue nggak nyaman kayak gini? Aduh, am I right to be very sensitive gitu? Padahal sebenarnya Dam, kalau misalnya kita berani untuk share it to other people, and you will realize how beautiful it is untuk dibagikan ke orang lain. Wow, kok gue sedih bacanya. Kok gue sedih ya bacanya. Kayak wow, kayak jadi supaya kita bisa balance antara masculine feminine energy, jangan pernah takut untuk memberikan kasih sayang ke sekitar kita. When you brave enough to do that, lo akan sangat menghargai and you realize bahwa itu adalah aspek yang sangatlah positif, very productive. Gitu. Nggak, aku bisa relate banget in many aspek gitu, karena kan sebenarnya yoga itu adalah tentang sharing energy. Aku diajarin guruku untuk sharing energy gitu. Dan kalau misalnya kita sharing, itu kita harus tahu siapa diri kita. Dan listen to that. siapa diri kita, dan apa yang nanti keluar gitu energinya ke mereka jadi positif kalau misalnya kita jadi diri sendiri. Oke. Gitu. Dan makanya kayak makanya ini kayak satu hal yang kayak aku embrace aja gitu. Karena kan sebenarnya feminine energy mungkin karena gender aku laki gitu ya. Terus habis itu untuk sharing feminine energy tadi jadinya ragu. Gitu kan. Tapi kalau udah kebaca gitu jadi kayak and this is why kenapa gue ajak Adam untuk energy balance, karena menurut gue kayak ini this is going to be very interesting karena gendernya laki-laki gitu. Benar. Jadi dan dia juga yoga ya. Jadi kayak ini akan sangat ketemu di tengah banget nih menurut gue. Gitu, ciamik. Dan kayak gitu ya gitu. Jadi kayak mungkin berarti gue bisa bilang mungkin buat Adam, pekerjaannya Adam saat ini di bagian aspek yoga itu mungkin sangat membantu Adam untuk balancing feminine energinya dan tap into feminine energy in the right way. Karena Adam ada juga aspek legalnya. Benar. Kerjaan legalnya jangan-jangan yang masculine. Kita lihat gak nih aspek yang masculine kayak gimana? Let's see. Kita buka ya satu-satu di sini. Wow. Sangat berbeda dari gambarnya, beda banget, dan gue jujur tidak menyangka bahwa ini seperti ini. Oke, guys, pertama ada strength inverted di sini. Ini ada, mungkin gue bisa bilang kritik kali ya ke Adam. Sorry if it's too personal ya guys. Semoga aman untuk gua post. Kalau enggak kita cut aja. Anyway, jadi gini, dan ini the strength inverted yang biasanya representing tentang kayak perasaan kurang confident, misalnya feel a bit weak, tidak merasa powerful enough gitu. Nah, gue jadi punya pertanyaan nih gitu ke Adam. Dan pernah nggak ngerasa kayak gini generally about your masculine energy? Pernah ya? Pernah. Kayaknya gue rasanya normal juga sih if people experience this gitu. Apalagi gue, wow. Ya. Oke. Jadi menurut gue wajar banget kalau misalnya pernah ngerasa kayak gini gitu. Dan mungkin kalau at this situation masih ada aspek yang seperti ini, dia cuma bilang gini, do not ever blame yourself if you don't feel like you're very powerful about it. Jangan ngejudge dulu bahwa ngerasa kayak aduh gue salah deh kalau gue kayak begini. Bentar. Nggak ada yang bisa kita pelajarin kok dari situ. Dia bilang gitu kayak jangan ngerasa bersalah dulu, jangan disalahkan. Kita pelajarin kenapa kok bisa pernah punya perasaan kayak gitu, atau mungkin lagi experiencing itu misalnya gitu. Karena emang menurut gue kita nggak selalu ada di kondisi yang prima ya gitu di kehidupan kita gitu.
Nah, gue juga nggak tahu nih. Nah, ini interesting banget Nah, sih. ini. Ini karena aku ngerasa relate juga karena sebenarnya aku di bagian legal sendiri aku sedang ragu. Oke. Wow. Tuh ya. Jadi energy balance ini tuh banyak relate juga dengan kerjaan kalian mungkin, ataupun kayak aduh banyak banget guys. Energi tuh banyak menyimpan aspek gitu loh yang bisa terbahas. Jadi makanya kayak seru banget deh reading ini. Makanya book deh. Hard selling kayak gue. Harus. Jadi kayak ini Adam bilang gitu. Jadi mungkin ada keraguannya di bagian aspek kerjaan gitu. Ya jadi kayak emang sebenarnya nggak apa-apa deh Adam. Maksudnya kita jangan pernah menyalahkan pada saat kita tidak merasa terlalu kuat. Karena kita pelajarin justru kenapa gitu. Wah, di kartu keduanya tuh kayak bocorin gitu loh dia di sini kenapanya ada the star inverted kebalik di sini. Dan gue bukan peramal ya guys ya, jadi gue nggak bisa ngeramal tapi intuitively gue suka relate dengan kartunya gitu. Apakah ngerasa ini aspeknya kita relate dengan masculine energy di pekerjaan gitu ya? Apakah pernah ngerasa kayak gue tuh kurang bersinar di sini, gue kurang tampil gitu, bersinar di sini tuh bukan karena dia kurang compatible atau gimana ya, kurang talented, tapi kayak udah lama nih saya tidak tampil gitu, tidak gebiar gitu, tidak the star gitu, ngerasa iya nggak ya? Iya lagi. Oke. Karena aku ngerasa kayak kalau dari lulusan kampus aku gitu kan ya. Terus kayak itu biasanya jadi lawyer hits yang luar biasa kan. Yang Anda tuh apa nih legal kayak gitu. Oke. Kayak gue paham ya, kayak lulusan kampusnya kayak menjadi teman-teman saya yang sebelah sana yang SPD. Geng lawyer sana. Ya gue ngerti. Padahal kayak gini loh Dam. Kayak soal ini ya, The Star Inverted. The Star Inverted gue tidak pernah banget relate bahwa ini ngomongin tentang bintang yang mati. It's never talking about that. Tapi kan bintang itu kalau dari jauh ya, ini kalau kita ngomongin secara semiotik gitu. Bintang itu dari jauh kan kedap-kedip. Jadi mungkin ini adalah momen lo lagi ada di kedipnya. But you will never sparkle if you don't have that kind of blink. Lo tuh gak akan pernah sparkling kalau lo tuh cuma nyala gitu aja, and then you didn't learn anything. Lo akan getting bored. Kayak orang juga akan ngerasa kayak too much of your energy misalnya kalau lo tuh kayak kencang terus gitu. Jadi it's totally fine kalau misalnya lagi lagi nggak bersinar di situ. Nanti ya gua akan kita nih ya serunya dari reading ini adalah gua akan relate kanan kiri ini semua dijahit. Jadi makanya kayak service ini memang lama ya guys, jadi kayak bear with me kalau lu nonton video ini dan kayak kuota lo agak-agak sedikit bocor gitu. Tapi kayak it's gonna be totally worth it. Nontonnya aja seru banget menurut gue. Anyway, jadi kayak gitu loh Dam, jangan ngerasa dulu bahwa ini tuh adalah the end of everything. You're no longer suitable in your career ataupun you're not masculine enough. Gitu, kayak sorry banget ya guys, gue highlight nih buat teman-teman ya. Ngomongin soal masculine energy itu nggak selalu relate dengan perceived as macho. Tidak. Karena masculine energy lebih banyak ke action. Lebih banyak kayak yang kita lakuin ke orang lain, kita being tough, being logical, being very strategic. Kita juga berpikir yang emang beneran realistik juga menurut gue adalah partnya masculine energy gitu ya. Jadi itu adalah karakter masculine energy yang sebenarnya kita manusia tuh lebih baik kita embrace itu, kita perceive tuh di bagian itu. Urusan dibilang macho apa segala macam kayak halah tinggal pakai filter kayak begitu. Kayak tinggal itu mah bisa diatur lah bagian yang itu ya. Tapi kalau di spirituality itu kita banyaknya membahas itu soal masculine energy ya guys ya. Jadi do not ever feel emasculated just because you are in a situation about that blinking itu gitu. Wow. Oh my god. Wow. Oke. Gue gak nyangka sih gue akan gini kan. Gue gak nyangka banget sih kayak wow, oke. Ini kartu terakhir. Last card. Aduh, gue kayak deg-degan gitu bacainnya. Karena gini ya guys, lo lihat ya. Queen of Swords, Queen, feminine, energy, dia megang pedang. Lo inget gak sih yang megang pedang itu juga siapa? Lady of Justice.
Oh my god. Lady of Justice, pemirsa. Merinding banget. Makanya kan gue deg-degan deh, sempat gue baca ini gue deg-degan deh. Yang megang itu tuh adalah perempuan kan, Lady of Justice, dan itu adanya di hukum. Yes. Can you imagine kenapa itu ada jadi lambang di law, di hukum, dan kenapa perempuan yang pegang? It must be representing something. Ya. Ya, berarti ternyata untuk ada di bidang hukum itu, ya kalau kita lihatnya ke hukum, we're talking about work nih. Kalau di bidang hukum itu, berarti jangan-jangan kita memang tidak harus semuanya serta-merta tentang laki-laki atau being masculine. Dan jangan-jangan memang kayak we need to tap into that feminine energy yang diatur dengan baik gitu ya. Yang itu juga akhirnya bisa membuat the masculine energy works so much better. Oh my god. Takut. That's so deep. Takut. Ini Lady of Justice ngomong loh. Jadi, tapi beneran ya guys, kalau gue relate dengan Queen of Swords di tarot itu elemennya udara. Jadi, makanya Libra elemen udara, timbangan, Justice banget. Ya Lady of Justice pegang pedang dan pegang timbangan. Mind blowing. jadi di situ makanya kayak biasanya tuh represented tentang strategi, tentang law banget dan pokoknya lebih ke apa ya, strategical thinking gitu, yang lebih structural. Elemen udara atau swords gitu. Karena swords kan biasanya representing tentang war. War itu bukan tentang api ya guys, tapi war itu tentang strategi kan. Yes. Gitu, dan itu makanya kayak di representnya dengan di tarot itu ada swords gitu. Jadi that is why gitu, makanya kayak di sini dia muncul itu untuk membantu Adam, hopefully ya, seperti ini gitu narasinya. Membantu Adam untuk kayak Adam jangan pernah ngerasa itu adalah salah untuk, kalau mungkin di saat ini ngerasa feminine energinya tuh lagi lebih dominan ya, mungkin atau dominan, ataupun mungkin karena kenapa dominan, mungkin karena baru lahir untuk disadari gitu loh sama Adam, baru ada di spiritual awakening di aspek itu. Jadi makanya kayak jangan ngerasa bersalah, it can helps gitu loh, it can helps the masculine energy to get balance also gitu dia bilang. Ini kalau kita masuk ke step terakhir ya di energy balance itu adalah kita relate antara masculine dan feminine energy. Salah kebalik, masculine dan feminine energy tadi. Jadi gini, kalau di kartu pertama ada the strength inverted dan ada 8 of wands di sini. Artinya adalah gini berarti ke Adam, advice-nya. Dan untuk membalancekan ini berdua, yang kanan ini kan lebih positif dibanding yang kiri ya. Berarti saat ini saat lo happy, bahagia dengan adanya kelahiran feminine energy, lebih bisa tap into it. Celebrate bersama masculine energinya. Ngerti gak sih? Kayak turut berbahagialah gitu. Kalau turut berbahagia, nanti yang ini tuh juga terbantu ikut bahagia gitu loh. Intinya dari sini adalah if you feel happy about what you feel right now, just be happy about it. Holistically happy. Jangan ngerasa bersalah terhadap hal itu. Kayak lo lagi ada aspek di kerjaan yoga lebih heboh, lebih cantaks gitu di situ di saat ini, lebih cantaks. Nikmatin aja, gitu, happyin aja. Mungkin ini adalah cycle-nya. Ini adalah membantu lo untuk memperkaya diri lo, gitu. Nah, ini masculine energy ada the star inverted, terus sebelahnya ada the hanged man di sini. Jadi kan yang feminine itu adalah the hanged man, masculine adalah the star inverted. Tapi sebenarnya dua-duanya di sini kalau gue bisa lihat ya, kayak kalau gue lihat di sini kan dua-duanya bentuknya critics di bagian level kedua ini. Jadi kayak the hanged man di sini criticsnya adalah nyaranin lo untuk be more decisive. The star invertednya kayak di sini dia nyaranin kayak kenapa lu ini ngerasa kurang bersinar gitu, apakah kurang tampil itu tadi gitu. Jadi kayak kalau menurut gue, kalau gue relate di sini adalah kayak be more decisive untuk lo bener-bener perform in any kind of stage yang bisa lo performing. Karena menurut gue dari situ akan membantu lo banget untuk lo lebih merasa punya sense of purpose dan gitu, dan sense of kayak oh iya ya gue tuh fabulous ya gitu istilahnya gitu. Di level ketiga karena ada Temperance dan ada Queen of Swords di sini. Dua-duanya mengarahnya lebih ke arah feminine energy di sini kan representationnya. Jadi kayaknya kalau menurut gue gini, mungkin Dam ya, yang lo pikir selama ini bahwa energy balance masculine feminine ini tuh harus kayak di tengah-tengah banget gitu. Kadang mungkin at this situation gak harus
tengahnya itu setengah yang kita bayangin. Oke. Paham nggak? Jadi kayak kadang emang saat ini lagi disuruh belajar lebih tap into the feminine energy, berarti balance-nya di situ dulu. Karena itu kayaknya akan lebih bermanfaat buat lo untuk lo bisa ngejalanin hidup lo. Untuk lo bisa ngerasa lebih balance gitu. Jadi kayaknya nggak apa-apa kalau misalnya saat ini lebih banyak fokusnya di yoga dulu misalnya, ataupun di other aspects yang lebih sensitif, lebih adem istilahnya gitu. Gitu deh, yang bisa gue bantu. Oh my god. Akhirnya ya. Jadi kayak gitu ya guys, kira-kira yang bisa gue bantuin untuk energy reading, energy balance reading itu kayak gitu kira-kira. Jadi semoga teman-teman bisa paham nih ya, yang dibacain itu kayak apa dan experience itu kayak gimana, itu bisa relate kayak apa, dan itu sepanjang apa, seluas apa yang bisa terbahas gitu. Gue mau nanya sama Adam, how do you feel about it? Aku ngerasanya beneran kebuka banget pikirannya. Karena tadinya mungkin ada rasa-rasa yang belum aku sadari. Ternyata disadari dengan adanya sesi ini. Oh wow. Kayak aku jadi merasa kayak it's very relatable sama yang tadi dibahas sih. Akhirnya untuk kan kita harus selalu menjadi lebih baik ya dari hari sekarang. Of course. Jadi makanya ini akan jadi satu hal yang membuat aku untuk terus improve sih. Bisa di kehidupan aku. Oh nice, gitu. Bermanfaat banget berarti semoga ya buat Adam. Bermanfaat. Terus aku juga sih yang mau point out ya. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin soal yoga itu adalah tentang balance energi juga kan. Sharing energi juga gitu. Tadinya aku ngerasa kayak aku bisa nge-handle itu semua gitu. Tapi saat aku udah dibukakan gitu ya, aku jadi ngerasanya kayak berarti aku masih perlu banyak yang harus involve. Oke, I see. Atau mungkin juga menyadarkan juga kalau ya bahwa kayak kalaupun kita sharing sesuatu ke orang, seperti yang gue lakukan sekarang ini, kita make sure dulu bahwa energi kita tuh udah di tengah apa belum. Gitu, dan kayak seberapa penting sih gitu untuk kita tuh harus share nggak saat ini, atau mungkin bisa di saat yang lain misalnya, atau tahu aja kapasitasnya segimana gitu ya. Jadi lebih bisa kenal diri sendiri dan bisa kedepannya bisa sharing energi yang lebih positif lagi ke orang lain. Nice. Oke guys, itu yang bisa gue share di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton ini. Dan kayak do not ever hesitate kalau misalnya emang pengen experience energy balance reading ini sama gue. Just book me through my website. Thank you so much guys. Bye. Love you all. Bye.